ketika menjadi takut. Ketika menjadi takut, saya yakin tidak ada seorang manusia pun yang tidak pernah merasa takut. Sehebat-hebat apapun orang itu, segaya apapun orang itu, seberkuasa apapun orang itu, sejahat apapun orang itu, pasti merasa takut atau pernah merasa takut. Nah, yang menjadi persoalan ketika kita takut, keputusan apa yang akan kita ambil, itu yang menentukan seberapa dekatnya kita dengan Tuhan, seberapa percayanya kita dengan Tuhan, seberapa intimnya kita dengan Tuhan, tergantung keputusan yang kita ambil. Jadi orang Kristen mungkin sangat takut, ya. Orang Kristen kalau takut nggak masalah. Yang jadi masalah ketika ketakutan begitu mencengkram kita sehingga kita mengambil langkah yang salah. Nah, tadi saya dengar kesaksian mengenai mahasiswa merasa takut. Saya juga pernah dulu jadi mahasiswa, pernah takut, terutama menghadapi dosen yang killer. Ya, itu teman-teman dari Papua mahasiswa juga? Baru SMK. SMK, oh iya, baik, SMK. Jadi pelajar ya, SMK. Ya, kita yang belajar. Saya punya pengalaman yang mungkin dulu saya pernah ceritakan. Jadi ketika menghadapi ujian akhir, wah, kami di Undip, saya waktu itu di Undip. Setelah skripsi selesai, SKS-nya semua selesai, saya ajukan ke bagian TU atau sekretariat fakultas. Saya mau sudah selesai. Ada ujian akhir yang namanya ujian komprehensif atau pendadaran. Beda mungkin kemarin dengan dari STT ya. Ujian komprehensifnya itu mengupas skripsi. Tapi saat kami itu skripsinya sudah selesai. Ada menghadapi ujian komprehensif terakhir atau pendadaran, menghadapi 5 dosen. Jadi setelah kami ajukan, kemudian keluar 5 dosen yang akan memuji kami. Nah, ini yang paling menakutkan. Kami cek nama dosen pertama siapa, dosen kedua siapa. Pak, saya ingat waktu itu di ekonomi Undip, kalau keluar seorang nama profesor yang terkenal killer, itu sudah. Jadi kebetulan ada teman saya Kristen, dan dia seringkali ikut saya juga bersama-sama kami kalau ada kegiatan-kegiatan kerohanian. Dari sekian 5 nama, ada 1 nama sang profesor, dan dia begitu, wah, ini namanya masuk ke dalam tim pemuji saya. Saya terus terang, kalau dia yang mengajar, saya ambil mata kuliah dia. Kalau terlambat, saya mendingan di luar. Kapan dulu? Karena dia kalau sudah ngajar di depan, sudah tunjuk, maju kamu. Wah, itu seperti penghakiman terakhir. Jadi teman saya ini dalam keadaan takut. Apa yang harus diambil? Keadaan takut. Tiba-tiba ada seorang teman, bro, ada orang pintar, bisa memberikan jalan keluar. Dan dia datang sama itu orang, dan ternyata orang pintar ini cukup punya nama. Pejabat-pejabat kalau mau terpilih jadi DPR sering datang ke dia. Pejabat yang ingin naik jabatan sering datang ke dia. Kalau saya mau sebut mungkin nama-nama tokoh-tokoh di Jakarta sering datang. Jadi teman saya ini datang ke situ dan diberi cincin. Kamu pakai cincin, ya seperti itu. Tapi cincin ini nggak ada isinya. Jadi kalau mau maju, kami waktu itu kalau mau maju ujian itu belajar, itu ada teman saya yang belajar dari malam sampai pagi. Aku buka jendela,
Kok sudah pagi? Saking takutnya kita belajar. Tapi teman saya yang punya modal cincin itu nggak belajar, nggak perlu belajar. Dia hanya semir-semir sepatu, mempersiapkan baju, siapkan dasi, ada. Dia bilang tenang aja. Dan ketika dia maju ujian, cincin itu dilus-lus. Terus di depan dosen-dosen ini. Dan hasilnya lulus. Bapak Ibu Saudara, saya ingin katakan, iblis itu punya kuasa. Iblis punya kuasa. Jadi jangan kita tertipu dengan kuasa iblis. Jangankan kita. Kepada Yesus saja, iblis berani mau mencoba Yesus. Dia bilang segala kerajaan akan aku berikan kepadamu kalau engkau sulit menyembah aku. Apakah Yesus bilang engkau bohong? Enggak. Yesus hanya bilang engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Jadi kalau kita datang ke iblis, bisa jadi sukses. Amin. Tapi ingat, dalam sejarah yang saya lihat, orang-orang yang mencari kuasa gelap, mereka tidak mendapatkan secara gratis. Ingat, suatu saat, cepat atau lambat, sekarang atau di depan pengadilan Kristus, kita harus mempertanggungjawabkan itu. Iblis ini kalau saya lihat lebih jahat dari pinjol. Kalau pinjol, kita ambil, oh silakan. Setelah kita lupa baru dia bilang, lu kan dulu punya utang sama gua. Dan dia memberikan bunga yang luar biasa. Jadi ketika dalam keadaan takut, dia mengambil keputusan yang salah, mencari kuasa Tuhan. Kuasa ini bisa menolong. Dan banyak orang yang tertipu. Banyak orang yang tertipu dengan kuasa iblis ini. Tapi saya ingin mengingatkan, cepat atau lambat, sekarang atau masa yang akan datang di depan pengadilan Kristus, kita akan dihukum. Nah, jadi kalau kita takut, apa yang harus kita lakukan? Saya ingat cerita Saul, Raja Israel yang pertama. Ketika dia melihat begitu banyak tentara Filistin yang akan menyerang dia memang benar tanya sama Tuhan. Ya, dia takut melihat banyak tentara, dan karena takut dia datang sama Tuhan. Tapi Tuhan tidak menjawab dia. Kenapa Tuhan tidak menjawab dia? Karena dia sudah melawan perintah Tuhan. Hidupnya nggak benar di hadapan Tuhan. Jadi ketika ditanya, Tuhan diam saja. Dan akhirnya Saul mengambil langkah yang salah. Dia datang ke, ada masih ingat? Juru tenung di Endor. Dan dia tanya, apa nasibku besok? Dan iblis yang muncul, mau tanya sama juru tenung, gak mungkin lah yang muncul Tuhan. Amin. Tanya sama dukun, yang muncul pasti bukan Tuhan. Tanya sama orang pintar, pasti yang muncul bukan Tuhan. Amin. Yang muncul adalah sesuatu yang dari dalam bumi, menyerupai Samuel, tapi itu bukan Samuel. Itu adalah manipulasi iblis. Karena yang dia sampaikan kabar buruk. Besok engkau dan anak-anakmu sudah bersama. Wah, ketika engkau datang ke tempat yang salah, bertanya kepada orang yang salah, nasibmu akan seperti itu. Kita melihat di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ketiga. 2 Tawarik 20 ayat yang ketiga. Dikatakan di sini, Yosafat menjadi takut. Yosafat menjadi takut. Siapakah Yosafat ini?
Yosafat adalah raja kerajaan Yehuda. Karena waktu itu kerajaan Israel sejak kematian Salomo sudah pecah menjadi dua. Yang satu kerajaan utara namanya Israel, yang satu kerajaan selatan namanya Yehuda. Kerajaan utara gabungan dari 10 suku, kerajaan selatan gabungan dari 2 suku. Yosafat ini adalah orang yang hidup mencari Tuhan. Dalam 2 Tawarik pasal yang ke-17 ayat 3 dikatakan begini. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal. Ayat 4 dikatakan, melainkan mencari Allah ayahnya, dan ia hidup menurut perintah-perintahnya, dan tidak berbuat seperti Israel. Jadi hidupnya Yosafat itu benar, mencari Tuhan, mentaati Tuhan. Tapi saya ingin katakan, orang yang benar, mencari Tuhan, hidup taat dengan Tuhan, bukan suatu jaminan bahwa kita tidak akan menghadapi masalah. Amin. Itu harus kita pegang. Jangan kita pikir, Tuhan saya sudah ke gereja, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah ini dan itu bagi Tuhan. Kenapa kok saya sakit? Kenapa kok bisnis saya tidak maju? Kok kenapa begini? Yosafat ini orang yang mencari Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Kembali ke 2 Tawarik 20. Setelah itu Bani Moab, Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuni. 3 gabungan 3 bangsa. Ini kekuatan yang sangat besar melawan kerajaan Yehuda yang kecil. Kenapa mereka melawan kerajaan Yehuda? Tidak disebutkan alasannya di sini. Tapi dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita jadi orang Kristen, seringkali kita pun gampang benci. Kita sudah buat baik, sudah buat benar, sudah melakukan hal-hal yang bisa membantu, tapi tetap dicurigai. Wah, ini kristenisasi. Wah, ini motivasinya nggak benar. Wah, ini begitu begini. Dan jadi orang Kristen kan susah. Amin. Tapi kita nggak usah membuat kita berkecil hati. Bahwa Tuhan sebelum kembali ke surga, Yesus katakan akan datang masanya ketika engkau dibenci, engkau dimusuhi, engkau dianiaya, mereka pikir mereka sedang berbuat bakti kepada Allah. Jadi orang Kristen jangan takut menghadapi masalah dalam hidup. Yosafat hidupnya benar, hidupnya cari Tuhan, tiba-tiba mau diserang. Dan ketika Yosafat mendengar kabar itu, ada laskar yang besar ingin menghancurkan kerajaan Yehuda, dia menjadi takut. Ada persoalan besar dalam hidup kita jadi takut. Wajar. Yang menentukan adalah keputusan apa yang kita ambil. Dikatakan dalam pasal ayat yang ketiga, dikatakan Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan mencari Tuhan. Nah, kuncinya di sini. Ketika ada masalah dalam hidup kita, ketika kita menghadapi persoalan kayak apapun yang membuat kita takut, membuat kita gentar, keputusan apa yang akan kita ambil? Tetap setia kepada Tuhan, tetap setia beribadah, tetap setia ke gereja, tetap setia berdoa, mengandalkan Tuhan. Itu keputusan yang kita ambil. Jadi Yosafat, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Luar biasa keputusan. Kenapa Yosafat kok mencari Tuhan? Kenapa Yosafat tidak mengandalkan dia kan punya pasukan juga. Kenapa dia tidak mengandalkan orang pintar? Kenapa dia tidak mengandalkan dukun? Karena selama ini dia tidak pernah bergaul dengan seperti itu. Kalau kita biasa bergaul dengan dukun, ada masalah kita cenderung cari dukun.
Kalau kita biasa bergaul dengan orang berkuasa, ada masalah, kita cenderung cari orang berkuasa. Tapi kalau kita biasa bergaul dengan Tuhan, ketika ada masalah datang, langsung kita cari Tuhan. Nah, tergantung kita mau membiasakan diri bergaul dengan siapa, Bapak Ibu Saudara. Jadi Yosafat, sebagaimana dicatat dalam Alkitab, dia orang yang selalu mencari Tuhan, mentaati Tuhan. Ketika lihat masalah, dia langsung cari Tuhan. Dia mencari Tuhan gimana? Apakah Tuhan dicari-cari dia? Wah, gimana ya Tuhan? Enggak. Mencari Tuhan dengan cara dikatakan di sini, yang menyerukan. Yang pertama, berpuasa. Berpuasa mencari Tuhan. Saya tidak tahu apakah kita pernah berpuasa sebagai orang percaya. Jangan kita berpikir berpuasa itu adalah domainnya agama lain. Di dalam kekristenan ada banyak tokoh yang berpuasa. Esther ketika dia menghadapi ancaman pemusnahan bangsa Israel, dia berdoa dan berpuasa 3 hari. Itulah sebabnya dikenal dengan puasa Esther. Ketika Yeremia datang Nehemia, mereka datang kepada Nehemia dan melaporkan kondisi di Israel begitu memprihatinkan. Orang-orang hidup dalam ketakutan. Nehemia menangis, berdoa dan berpuasa. Ketika Daniel membaca Alkitab dan dia melihat ada janji Tuhan terhadap bangsanya, Daniel berdoa dan berpuasa. Jadi berpuasa itu bukan hanya domain agama lain. Kekristenan juga diajarkan puasa. Tapi puasa dalam kekristenan itu bukan puasa menahan lapar. Tahu maksudnya? Ada orang yang berpikir puasa itu menahan haus dan lapar. Jadi kalau sudah teng, sudah waktunya buka, wah buka, hajar boleh, sikat. Dalam puasanya gitu. Akhirnya yang terjadi ketika rame-rame puasa, terjadi inflasi. Karena harga-harga semua naik. Karena puasa itu menahan lapar dan haus. Bapak Ibu Saudara pernah lihat kan kalau air itu ditahan, ketika tahanannya dibuka, airnya seperti apa? Muncrat, baru normal lagi. Itu kalau menahan. Kita diajarkan berpuasa bukan menahan. Jadi puasa terus, saya hari ini puasa. Setelah buka, saya perlu ayam, perlu ikan, perlu daging ini, hajar semua. Akhirnya setelah saya puasa, bukannya kurus. Kenapa? Saya baru puasa. Kita diajarkan bukan begitu. Puasa artinya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan. Ini puasa yang Tuhan kehendaki, bukan menahan, bukan semata-mata menahan, tapi karena mengharapkan campur tangan Tuhan di dalam persoalan hidup kita. Jadi ini yang dilakukan oleh Yosafat. Dia mengajak seluruh negerinya, seluruh Yehuda untuk berpuasa, memohon belas kasihan Tuhan. Kalau berpuasa seperti ini, saya yakin pas masanya puasa terjadi inflasi, harga-harga pasti turun, orang-orang pasti jadi langsing kembali. Ya, nah itu ada kesehatan, nah itu baru. Kalau puasa makan 3 kali jadi 5 kali, aduh. Terus puasa berapa? Hanya sekedar menahan kan? Oke. Jadi mencari Tuhan dengan berpuasa. Alkitab berkali-kali ngomong masalah puasa, bahwa puasa itu adalah merendahkan diri, memohon belas kasihan Tuhan. Yang kedua setelah berpuasa adalah berdoa. Nah, kalau berpuasa tanpa doa, ya apa? Puasanya apa? Itu hanya menahan. Saya pernah, ini benar saya
waktu saya masih di Jakarta itu, suatu kali saya pakai bis lagi masa puasa. Jadi ketika bunyi teng teng teng, bunyinya teng teng teng, tiba-tiba orang ambil rokok. Dia punya dari tadi udah gelisah. Setelah puasa ambil rokok. Tadi dia menahan. Setelah teng teng teng, baru dia oke. Ya, kekristenan tidak mengajarkan puasa seperti itu. Ya, kekristenan mengajarkan puasa yang menarik hadirat Tuhan turun menolong kita dan berdoa. Berdoa ini langsung dipimpin oleh Yosafat. Apa yang Yosafat katakan dalam doa ini? Ayat 6 dikatakan begini. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan perkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu untuk selama-lamanya. Doa yang pertama, doa apa yang disampaikan? Memuji Allah. Bukankah Engkau Allah yang berkuasa? Bukankah Engkau yang mengatasi semua bumi? Bukankah Engkau? Wah, ini doa ini penting. Banyak orang kan kalau berdoa, yang penting kan saya sudah doa, ya kan? Kan Tuhan itu maha tahu. Terus ngapain lagi saya harus ngomong banyak panjang lebar? Amin. Kalau enggak kita titip doa, tolong ya, doakan saya titip. Ya sebenarnya nggak salah-salah juga, tapi sebetulnya kalau titip itu dalam rangka kemalasan ya, doa itu sangat penting. Dan doa yang pertama itu adalah memuji, memuliakan Allah, mengakui keberadaan Allah. Dan Allah itu suka dipuji. Seberapa banyak pun kita memuji Dia, tidak akan membuat Dia besar banget. Seperti manusia yang baru dipuji sudah besar kepala. Dan Dia layak untuk kita puji. Jadi nggak apa-apa kalau kita dalam berdoa, makanya seringkali ada penyembahan dia. Ya kita agungkan biasanya pujian, apapun yang mau kita katakan, katakan. Karena Tuhan itu suka dipuji dan layak untuk dipuji. Layak untuk dipuji. Jadi Yosafat ini langsung dia puji-puji Tuhan. Dan kemudian dia katakan, bukankah tanah ini diberikan kepada hamba-Mu Abraham? Apakah Yosafat ingin mengingatkan Tuhan bahwa dia lupakan perjanjian? Tuhan tidak pernah lupa dengan apa yang sudah dijanjikan. Amin. Dia berjanji akan menyertai kita, dia ingat. Dia berjanji akan memberikan kita kekuatan, dia ingat. Dia berjanji akan memberkati kita, dia ingat. Tapi kenapa? Kadang-kadang kalau ini Tuhan, bukankah Engkau sudah berjanji? Bukankah Engkau sudah berbuat ini dan berbuat itu? Sebetulnya doa ini ingin menunjukkan, ingin mengingatkan diri kita, bukan mengingatkan Allah. Ketika kita berdoa, kita perlu ingatkan diri kita bahwa kita punya Allah. Jangan dibalik. Orang yang berdoa bukan mengingatkan Allah, tapi mengingatkan diri kita bahwa di tengah-tengah berbagai macam persoalan, masalah dalam hidup kita, kita masih punya Allah yang luar biasa, yang sanggup untuk mengatasi sebuah persoalan kita. Nah itu. Jadi konsepnya kita rubah. Berdoa bukan berarti mengingatkan Allah, tapi mengingatkan diri kita bahwa saya punya Allah yang luar biasa. Kemudian di dalam doa, selain mengagungkan Allah, mengingatkan kita bahwa Tuhan itu begitu baik. Dan
Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak punya kekuatan. Ini penting dalam doa. Mengakui kita tidak berdaya. Kita hanya bergantung kepada Tuhan. Kita hanya mengandalkan kuasa Tuhan. Dalam doa yang penting itu, jangan berdoa, Tuhan, kalau Engkau tidak tolong aku, ya sudah, aku bisa cari kuasa lain. Itu ngancam-ngancam Tuhan. Ya. Tuhan, kalau Engkau tidak menolong aku, mendingan aku bukan jadi anak, tidak menjadi orang Kristen. Saya ingat saya pernah suatu kali di WA, waktu saya masih di Jakarta, di WA oleh seorang jemaat, Pak, kalau hidupku seperti ini terus, saya mendingan mempertimbangkan iman saya. Ini mengancam Tuhan. Saya membalas dia tanpa Tuhan tidak membutuhkan engkau, tapi engkau yang membutuhkan Tuhan. Kau pikir mengancam Tuhan, Tuhan takut? Engkau yang butuh Tuhan. Jadi di dalam doa ini jangan mengandalkan pikir tanpa Tuhan, oh saya cari kuasa lain, malah hancur, malah hancur. Kita tetap harus rendah hati. Aku tetap tunggu pertolongan dari Tuhan. Aku tetap tunggu jamahan Tuhan, campur tangan Tuhan. Aku tetap sampai kapan Tuhan aku tunggu. Bilang sama Tuhan gitu. Tuhan, Engkau tolong aku atau tidak tolong aku tetap cari Engkau. Aku tetap tunggu Engkau. Ini berdoa yang seperti ini, kami tidak punya apa-apa. Jadi kami hanya mengandalkan Engkau, hanya bergantung kepada-Mu. Dan rupanya doa dari Yosafat ini diresponi oleh seluruh orang Yahudi, orang Yehuda. Di ayat 13 dikatakan begini: sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan dan segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Wah, mencari Tuhan satu keluarga, istri dan anak-anak, satu keluarga. Ini Tuhan suka. Kita beribadah kompak, satu keluarga kalau bisa, suami istri. Jangan suami saja yang datang, jangan istri saja yang datang, dan jangan anak-anak saja yang datang. Katakan, kenapa dicatat di sini? Untuk menunjukkan Tuhan tuh suka lihat keluarga. Tuhan suka lihat keluarga. Jadi yang berdiri di hadapan Tuhan segenap keluarga mereka, istri dan anak-anak mereka. Luar biasa. Melihat hal ini, melihat apa yang orang-orang Yehuda, Yosafat dan kerajaannya lakukan. Bagaimana mereka mengandalkan Tuhan, bagaimana mereka mencari Tuhan, bagaimana mereka bergantung pada Tuhan, bagaimana doa mereka kepada Tuhan. Tuhan kalau suka, Tuhan gak biarkan. Tuhan pasti merespon. Ayat yang ke-14. Lalu Yehasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah mereka. Roh Tuhan dalam perjanjian lama seringkali tulis roh Tuhan, perjanjian baru Roh Kudus. Langsung Tuhan menjawab melalui perkataan roh. Ayat 15. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuanku Raja Yehoshafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Luar biasa.
separuh masalah kita sudah bebas. Ya. Banyak kali kita berdoa kok rasanya beban tetap ada, masalah tetap ada. Masalahnya bukan di Tuhan. Kita harus koreksi. Apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau? Ya, kita ingin hidup kita diberkati Tuhan. Kita ingin doa kita dijawab Tuhan. Tapi kadang-kadang ibadah aja jarang. Hari ini puji Tuhan masih ada yang beribadah. Tapi lebih banyak malaikat yang beribadah. Karena kursi-kursi kosong diduduki oleh malaikat. Seharusnya diduduki oleh manusia. Amin. Nah, ini jadi suatu koreksi untuk kita. Jangan sampai kita meloloskan waktu-waktu beribadah, waktu berdoa, waktu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mau dijawab Tuhan, bukan sekedar doa, bukan sekedarnya, tapi ada karakter yang Tuhan hargai. Ada karakter yang Tuhan hargai. Dan kalau Tuhan menjawab doa, Dia menjawab 100%. Dia tidak separuh-separuh. Kita lihat selanjutnya dikatakan begini. Sangkatlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuanku Yesus Kristus. Oh, tadi sudah, janganlah kamu takut, janganlah terkejut, sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Tuhan. Sekarang masalah itu, peperangan itu sudah diambil alih oleh Tuhan. Kemudian, apakah kalau kita sudah berdoa, kalau sudah diambil alih oleh Tuhan, kemudian kita santai-santai duduk-duduk saja? Kan saya sudah berdoa, ya kan? Saya berdoa, Tuhan tolong saya selesaikan skripsi saya, kemudian Tuhan yang mengetik. Mahasiswa itu ya. Ketika Tuhan ini pelajaran susah, apakah Tuhan yang isi soal-soal kita? Tuhan engkau tolong untuk pelayanan, untuk penginjilan, apakah Tuhan yang pergi injilin? Saya kan sudah berdoa. Banyak kali kan kita setelah berdoa kita serahkan sama Tuhan. Biarlah Tuhan yang melakukannya. Kok enak? Enak di lu. Tuhan bilang enggak enak di gua. Ayat ke-16 dikatakan, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun. Seolah-olah ini kan kontradiksi. Kalau kita baca ayat 15 dikatakan peperangan ini sudah Tuhan ambil alih, sudah menjadi peperangan Tuhan. Tapi ayat 16, besok kamu turun menghadang mereka. Nah, yang benar turun menghadang mereka apa biar Tuhan? Nah, kita tetap harus turun, harus bekerja bersama Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau. Bukan Tuhan yang disuruh kerja. Tuhan berkati saya dan saya santai-santai. Biarlah berkat Tuhan turun mengalir. Enak sekali umat Tuhan ini. Suka dimanja dan nanti kalau nggak diberkati Tuhan yang disalahkan, Tuhan yang diomelin. Ini setelah kamu maju, Tuhan ingatkan lagi dalam pasal ayatnya yang ke-17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Kamu tinggallah berdiri di tempatmu dan lihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Jangan kamu takut dan terkejut. Majulah besok. Maju. Wah, kembali kan sama olah-olah ada pertentangan. Jangan kita pilih, biar Tuhan aja yang memberi kemenangan. Saya nggak usah maju lah, saya santai-santai di sini. Saya rongkang kaki main-main HP aja. Amin. Carian enak kan? Sama-sama. Ini salah satu yang Tuhan mau. Konsep kerjasama. Konsep kerjasama. Kita tetap harus maju. Amin. Tapi kemenangan itu dari Tuhan.
ketika mendapat jawaban itu, Yosafat ini ternyata seorang pemuji. Seorang pemuji. Langsung dia berlutut dengan muka kepada, dan seluruh penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, mengucap syukur atas jawaban Tuhan dan memuji Tuhan. Mendapat jawaban Tuhan, jangan lupa Tuhan. Kadang-kadang kita kan suka begitu, berdoa setelah Tuhan jawab, kita lupa Tuhan. Kita lupa untuk memuji Dia. Yosafat langsung memuji Tuhan dan mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan. Dikatakan di ayat 20, keesokan paginya. Ayat yang sebelumnya kan bilang, besok kamu harus maju berperang. Yosafat langsung menjawab, keesokan harinya mereka maju. Nah, mentaati Tuhan jangan tunggu-tunggu. Aduh, saya mau ke gereja, tapi sudah datang belum ya jemaatnya? Nanti aja deh, biar jemaat yang lain dulu datang, saya santai dulu. Amin. Biar dulu yang lain datang. Karena kita mentaati Tuhan, datanglah. Kalau ibadah jam 7.30, sebelum jam 7.30 sudah ada. Kalau untuk pelayan Tuhan, saya kok tadi baru baca, untuk pelayan Tuhan setengah jam sebelumnya. Dan ternyata kita susah untuk mentaati itu. Bukannya kita memaksa diri kita untuk mentaati setengah jam, tapi kita merubah aturan setengah jam jadi 15 menit supaya bisa terpenuhi. Loh kok kenapa? Kenapa kok ketidakbisaan kita kok dikompromikan? Harusnya tetap setengah jam. Mau di gereja saya di Jakarta 1 jam sebelum saudara-saudara. Kita perlu berdoa sebelum bersiap untuk ibadah. Di sini setengah jam dikompromikan jadi 15 menit. Saya ngomong gini untuk teman-teman kita sesama pelayan Tuhan. Seharusnya kita tetap komit. Kalau hari ini saya belum bisa datang setengah jam, Tuhan minggu depan saya akan datang setengah jam. Yes. Jadi kita ada progres pertumbuhan kita kepada Tuhan. Bukan progresnya mundur. Itu atlet. Ya kan? Ikut Tuhan jangan atlet. Tahu atlet? Kalau atlet itu masih bagus. Kalau atlet itu, nah, jadi kita harus serius untuk ikut Tuhan. Jadi Yosafat ini dia langsung maju mentaati Tuhan. Mentaati harus 100%. Jangan setengah-setengah. Karena pertolongan Tuhan itu 100%. Kita mau Tuhan menolong kita 100%, tapi kita ikut Tuhan setengah-setengah. Dalam ibadah kita lihat waktu. Di tempat ibadah kita nggak konsentrasi dengan khotbah, dengan pujian. Kita lebih konsentrasi. Wih, ada siapa ini? HP. Lu lagi ibadah. Ya. Kenapa waktu 2 jam engkau tidak mampu untuk memberikan perhatianmu kepada Tuhan? Ini Yosafat yang ayat 12 saya agak kelewat. Tadi dia katakan, karena kami tidak mempunyai kekuatan. Bagian akhir dikatakan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Mata kami hanya tertuju kepadamu. Kalau kita mencari Tuhan, mata kita, fokus kita, perhatian kita hanya tertuju pada Tuhan. Apakah susah waktu 2 jam dalam waktu seminggu kita berikan pada Tuhan? Duduk di rumah Tuhan dengan perhatian penuh kepada Tuhan. Ini yang Tuhan suka, makanya Tuhan jawab. Kenapa kita seringkali berdoa sudah jungkir balik berdoa tapi tidak pernah dijawab Tuhan? Kalau engkau sendiri tidak pernah fokus pada Tuhan, ya kan? Tapi berharap Tuhan menjawab. Bagaimana?
kita kurang perhatian sama dia. Gak adil. Jangan kita gak adil sama Tuhan. Ketika Yosafat mendapat jawaban Tuhan, langsung dia berlutut memuji Tuhan dan langsung mentaati. Besoknya dia langsung mentaati apa yang Tuhan mau. Dia nggak pikir-pikir, loh Tuhan, kan ini yang mau berperang Tuhan, yang mau maju kan Tuhan, kenapa kok kami harus maju? Nggak perlu tanya. Tuhan ngomong A, kerjakan A. Tuhan ngomong B, kerjakan B. Nggak usah bertanya sama Tuhan, nggak usah ajak Tuhan di depan. Amin. Yosafat langsung maju. Cuman strateginya dia rubah. Dikatakan dalam 20 bagian D, dengarlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Nah, ini peneguhan keyakinan iman. Setelah berunding, ayat 21, setelah dia berunding dengan rakyat, dia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Bukan asal memuji, tapi memuji Tuhan yang semarak. Dan mereka keluar di muka orang-orang yang bersenjata. Ini kalau kita baca ini hal yang lucu. Biasanya kalau peperangan, pasukan bersenjata harus di depan. Di belakang itu baru orang yang memuji Tuhan, memberi semangat. Katakan pasukan maju bertempur. Tapi ketika peristiwa ini dirubah oleh Yosafat, pasukan pemuji dulu di depan, tentaranya di belakang. Kenapa? Karena ini peperangan Tuhan. Pujian kepada Tuhan diutamakan. Luar biasa. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Memuji Tuhan, memuji Tuhan. Dan apa yang dikatakan ayat 22, wah ini luar biasa. Dan ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, menyanyikan puji-pujian dengan sorak-sorai, artinya penuh semangat, penuh sukacita. Bukan hanya menyanyi, tapi ada sorak-sorai. Lalu dibuatlah Tuhan penghadangan terhadap Bani Ammon dan Moab dan orang-orang pegunungan Seir yang menyerang Yehuda sehingga mereka terpukulkan. Kapan Tuhan bertindak? Ketika engkau menaikkan puji-pujian dan sorak-sorai. Tuhan janji, aku akan menolong engkau. Ini peperangan dulu, tapi Tuhan masih lihat diam. Tuhan lihat ke kamu dulu. Tuhan tidak melatih kita menjadi orang-orang Kristen yang malas, orang-orang Kristen yang hanya sekedar meminta, orang-orang Kristen yang hanya mengandalkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, tapi bukan berarti kita berdiam diri. Itu Kristen yang malas. Kalau gagal baru kita marah-marah sama Tuhan. Ini mereka maju dan bersorak-sorai memuji Tuhan, dan Tuhan bekerja. Akhirnya orang Ammon mungkin ngomongnya tersinggung, dia mulai bacok orang Moab. Bacok lagi balas. Mereka saling bunuh. Setelah habis, Meonim gantian. Masalah yang menakutkan, masalah yang seolah-olah tidak sanggup diatasi, sekarang bebas, sekarang terlalukan. Yang ada apa? Ayat 24. Dan ketika orang Yehuda tiba di tempat penunjuan di padang gurun, mereka menongok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang teduh. Sesuatu yang menakutkan tadi, pasukan yang besar, sekarang tidak ada yang teduh, jadi bangkai semua. Tapi pertolongan Tuhan belum selesai. Ayat 25. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjaga. Wah, tadinya sesuatu masalah yang besar, sesuatu masalah yang menakutkan,
umum, karena rupanya kalau kita menghadapi masalah itu semakin besar, berkatnya semakin banyak. Kalau yang datang hanya ribuan orang, kan perbekalannya kan hanya ribuan. Kalau yang datang puluhan ribu, perbekalannya kan puluhan ribu. Kalau yang datang ratusan ribu, perbekalannya ratusan ribu. Nah yang dijarah itu kan makin besar, jarahannya makin banyak. Ya kan? Jadi kalau menghadapi masalah besar, jangan Berkatnya double. jangan takut, jangan dulu gentar, karena di balik itu ada berkat yang besar yang Tuhan sediakan. Itu aja. Lalu ayat 25, lalu Yosafat dan orang-orang turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, barang-barang berharga yang mereka rampas, lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari. 3 hari datang, ambil, bawa pulang, masih ada. Bawa pulang, waduh, berkat Tuhan luar biasa. Ketika menghadapi masalah, lihatlah di balik masalah pasti ada berkat Tuhan. Jangan melihat masalah dengan persungutan, dengan kekecewaan, dengan kemarahan. Tuhan, saya sudah ikut Tuhan, kok ada masalah? Kau tidak akan berkat. Tapi ketika di balik persoalan besar, kita andalkan Tuhan, cari Tuhan, kita akan melihat ada berkat. Bukan hanya berkat barang-barang rampasan. Ayat 29 dikatakan, ketakutan dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri yang lain. Jadi mereka hidupnya jadi tenang, damai. Kenapa? Kerajaan-kerajaan besar, mereka lihat, wah gila ini, Yehuda kecil ditolong oleh Allah yang luar biasa. Mereka nggak berani mengganggu Yehuda. Akhirnya Yehuda hidup dengan santai, dengan aman, dengan damai, karena tidak ada gangguan lagi. Yang ada ketakutan. Wah, kami kalau ganggu Yehuda, Tuhannya luar biasa. Pernah nggak dalam hidup kita ada orang kalau mengganggu kita, Tuhannya dia luar biasa. Wah, kita nggak berani ngapa-ngapain sama dia, karena di belakang dia ada Tuhan yang luar biasa. Setan juga melihat, weh, ketemu setan. Nah, yang lari siapa? Setan apa kita? Ketemu setan malah kita yang lari. Karena kita lupa di belakang kita tuh ada Tuhan yang besar. Setan malah jadi ketawa, jadi dia nggak tahu kalau ada Tuhan. Padahal setannya udah kabur duluan. Jadi ketika kita mengandalkan Tuhan, datang masalah, jangan takut, karena ada berkat di balik masalah ini, dan ada penyertaan Tuhan di balik masalah ini, ada kedamaian yang Tuhan berikan, luar biasa. Dan Yosafat ini, seperti saya katakan tadi, dia seorang pemuji. Di sini dia katakan, pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian, di sanalah mereka memuji Tuhan. Tadi ketika Tuhan jawab, mereka memuji Tuhan. Sekarang ketika dapat jerahan, mereka memuji Tuhan. Kemudian mereka masuk ke Yerusalem dengan gabus dan kecapi, ayat 28, dan Nafiri, lalu menuju ke rumah Tuhan. Oh hebat, kalau diberkati jangan pernah lupa memuji Tuhan. Memuji Tuhan, jangan sudah makan, saya sudah memuji Tuhan. Ya kan, seringkali kan kita pikir, saya sudah lakukan, ngapain enggak? Yosafat sepanjang persoalan dia selalu memuji Tuhan. Bahkan dia datang ke rumah Tuhan. Jangan lupa datang ke rumah Tuhan. Banyak orang sudah diberkati, lupa rumah Tuhan. Amin. Saya ingat, ini ada cerita yang, jadi ada orang yang berdoa, Tuhan, saya nggak punya mobil mau ke gereja. Tolong Tuhan, supaya kami punya mobil, bisa datang sekeluarga ke gereja. Wah, saking doanya dengan penuh penyerahan, Tuhan jangan kasih mobil. Wah, hari Minggu dia datang bersaksi, puji Tuhan, saya dapat mobil dari Tuhan. Minggu pertama, minggu kedua,
Kemudian berikutnya dia berada di gereja sama Pak Gembala telepon. Kok Bapak nggak ada di sini tadi? Oh ya, kami lagi mau ke Tawangmangu sebentar. Saya mau ajak anak-anak saya, kan ada mobil. Ya lama kami nggak pergi ke Tawangmangu. Sekarang ada mobil. Setelah ke Tawangmangu, aduh, kami kan cuma kemarin sampai Tawangmangu. Minggu ini mau sampai di Sarangan, Pak. Ya ke gereja lagi, dia sampai di Sarangan. Kemudian minggu depan dari Sarangan Malang. Akhirnya berkat bukan membuat kita dekat kepada Tuhan, tapi berkat menjauhkan kita dari Tuhan. Makanya jangan-jangan kita berdoa Tuhan yang memberkati kita, karena Tuhan tahu kalau saya memberkati engkau jauh dari Tuhan. Yosafat ketika dia diberkati Tuhan, dia memuji Tuhan dengan sorak-sorai dan datang ke rumah Tuhan. Memuji Tuhan. Tuhan suka. Dan hidupnya diberkati. Kalau kita baca, hidupnya diberkati. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini saya tidak tahu apakah kita sedang ada dalam kekuatan, apakah kita sedang ada dalam ketakutan, apakah kita sedang ada dalam persoalan yang besar. Lihat Yosafat, jangan ambil keputusan yang salah. Saul mengambil keputusan yang salah, dia menerima keputusan yang salah. Yosafat mengambil keputusan yang benar, mencari Tuhan, dan dia berdoa, berpuasa, berdoa yang benar, memuji Tuhan, mentaati apa yang Tuhan mau. Janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup. Jadi jangan takut dengan masalah. Bahkan bila perlu kita bersyukur, Tuhan berikan masalah supaya di balik masalah aku menemukan berkat-berkat. Orang Kristen jangan suka menengking masalah. Amin. Dalam nama Yesus, aku tengking masalah. Hadapi masalah. Masalah itu harus dihadapi dengan berpandangan pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mata yang dituju pada Tuhan. Taati apa yang Tuhan mau. Masalah itu akan berubah. Oke. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Kita katakan sambil merenungkan firman Tuhan. Katakan, ku tidak takut, sebab Kau bersama. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, Sebab Engkau Allahku, sebab Engkau Allahku. Karena yang memegang kita, meneguhkan kita adalah Allah sendiri. meneguhkanku. Bapa menolongku, Engkaulah batu karangku. Kau batukan Engkaulah yang aku kenal, Yesus Tuhanku. Yesus. Tuhan. Sekali lagi katakan, ku tidak takut. Apapun masalah dalam hidupmu, tidak akan membuat engkau takut karena engkau punya Yesus. Haleluya. Saudara
kemenangan itu ada masalah, ada persoalan. Kami tidak mau tertipu dengan kemenangan dunia. Kami mau menang bersama Tuhan. Karena kemenangan bersama Tuhan adalah kemenangan yang sejati. Bapak, biarlah kami sudah mendengar firman. Roh-Mu yang kudus terus menggambarkan kebenaran firman ke dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menghidupi kebenaran firman. Kami selalu mencapai kemenangan demi kemenangan karena kami bersama Engkau. Kami tahu persoalan tidak mungkin berlalu dari hidup kami. Masalah, tantangan, himpitan pasti ada dalam hidup kami. Tapi kalau kami mengandalkan Engkau, kami berharap hanya kepadamu, ada pertolongan Tuhan, kami mampu mengatasi semuanya itu dan kami menang. Terima kasih untuk janji-Mu Tuhan. Apapun masalah anak-anak-Mu pada saat